Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ayu, kelas 11 Afirmasi, nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Baik, yang akan saya jelaskan di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu perilaku toleransi, lalu selanjutnya yang kedua yaitu menghindari diri dari tindak kekerasan, yang ketiga yaitu menganalisis perilaku toleransi dan tindak kekerasan dengan doktrin agama, lalu yang terakhir yaitu terbiasa toleransi dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Baik, pertama-tama apa sih itu toleransi? Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Contoh dari perbedaan yaitu ada perbedaan ras, suku, adat istiadat, agama, pendapat, dan lain sebagainya. Dengan perbedaan tersebut, kita diharapkan sebagai manusia mempunyai toleransi terhadap segala perbedaan yang ada. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, apa sih makna dari hadis tersebut? Rasulullah SAW mengajak kepada umat Islam untuk saling menghargai, menghormati, dan saling mencintai di antara sesama. Yang dimaksud tetangga di sini adalah tetangga Muslim maupun kafir, tetangga salih atau rusak, juga tetangga yang masih punya hubungan kerabat ataupun tidak. Tanda sempurnanya iman seseorang ketika ia mencintai tetangganya atau saudaranya, seperti ia mencintai apa yang ia suka jika ada pada dirinya. Bentuknya adalah ia bahagia jika melihat kebahagiaan yang dirasakan saudaranya. Hadis di atas tidak dapat diartikan bahwa seorang yang tidak mencintai tetangganya merupakan orang yang tidak beriman, melainkan merujuk kepada Syarah Muslim karangan Imam An-Nawawi. Hadis ini menegaskan bahwa di antara ciri kesempurnaan iman seseorang adalah ia mencintai tetangga atau saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut manusia bisa merasakan benci maupun cinta. Dengannya pula manusia bisa mencapai kesempurnaan atau kesengsaraan. Jika nafsu keluar dari akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke jurang kesengsaraan. Contohnya yaitu seperti tindak kekerasan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi maupun permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Dan Islam melarang tindak kekerasan terhadap siapapun dalam firman Allah yang berbunyi, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kekerasan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sesama manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan sesama manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 juz 5. Baik, yang terakhir yaitu menerapkan perilaku mulia. Mari kita renungkan dan amati suasana kehidupan bangsa Indonesia. Kondisi kebinekaan bangsa ini harus kita pertahankan demi ketentraman dan kedamaian penduduknya. Salah satu cara mempertahankan kebinekaan ini adalah dengan toleransi atau saling menghargai. Dalam Islam, kita juga diajarkan tentang perilaku mulia. Berikut contoh perilaku yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu saling menghargai dengan adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan yang
kita anut. Begitupun juga dengan sebaliknya. Lalu yang kedua, saling menghargai perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan, dan karena itu kita mencoba untuk menghargai perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah orang yang membutuhkan. Dengan toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Cukup sekian presentasi yang saya bawa. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata-kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.